Kemudian untuk nyaman akhirat tidak sesulit yang diperkirakan orang. Dengan menjaga sholat 5 waktu kita, dengan menjaga sholat subuh dan asar kita, kemudian hal kecil lain yang bisa kita lakukan untuk nyaman akhirat itu adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi di dalam kesendirian kita itu kita berzikir kepada Allah sampai air mata dari kedua pelupuk mata kita itu mengalir. Jadi sesibuk apapun kita, seramai apapun suasana yang kita jalani dalam hidup ini, maka sempatkanlah diri kita untuk kita menyendiri, entah setengah jam, entah 45 menit, entah 1 jam, khusus untuk kita berzikir kepada Allah. Karena kenyamanan akhirat itu salah satunya diperoleh dengan banyak berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Nabi bahwa salah satu di antara 7 hamba Allah yang akan mendapatkan perlindungan akhirat, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah, itu adalah zakarallaha khalian famadat ainahu, yaitu seorang hamba Allah yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi dalam kesendirian, famadat ainahu, maka kemudian mengalirlah air mata dari kedua pelupuk matanya. Makanya kalau orang zaman dulu itu, mereka itu punya ribat. Ribat itu ruangan kecil di dalam rumah mereka, ya seperti musola sederhana lah, atau kamar khusus di mana kita di situ baca Quran, di situ kita sholat sunat, di situ kita berzikir, di situ kita banyak berselawat kepada Nabi. Maka dalam Quran sendiri nanti kita mendengar adanya istilah mihrab Nabi Zakaria, mihrab Maryam ibunda Nabi Isa, mihrab Nabi Yahya. Itu maksudnya ribat, ruangan kecil atau satu kamar khusus di satu tempat di mana kita bisa berzikir kepada Allah dalam kesendirian kita dengan nyaman di situ. Disitulah kita berzikir, karena kita berzikir itu karena Allah, ikhlas, maka zikir yang kita ucapkan secara lirih, baik dengan lisan ataupun dalam hati, itu membuat suasana batin kita itu menjadi lain, sehingga muncul keharuan di dalam hati kita, muncul rasa takut kita kepada Allah, dan tanpa kita sadari maka mengalirlah air mata dari kedua pelupuk mata kita di dalam zikir kita itu.
Kalau itu terjadi pada diri kita, maka nyamanlah kita dalam kehidupan akhirat. Kita akan menjadi bahagian yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain pada saat itu kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangisan, tetesan air mata karena takut kepada Allah, tetesan darah yang luka karena berjuang di jalan Allah, itu juga bisa membuat nyamannya seorang hamba dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilaihi ahabballahi min qatratain wa asarain." Artinya tidak ada sesuatu yang Allah lebih cintai daripada dua tetesan atau dua jejak. Yang pertama, qatratun min dumu'i fi khasyatillah. Yang pertama adalah qatratun, tetesan, min dumu'i, dari air mata yang menetes fi khasyatillah, dikarenakan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita mengenang dosa-dosa kita, mengingat kekhilapan-kekhilapan kita, timbul rasa takut kita kepada Allah, kemudian kita menangis karena itu, maka itulah tetesan air mata yang paling dicintai oleh Allah. Karena kalau sudah menetes air mata karena menyesali dosa yang berlatar belakang karena rasa takut kepada Allah, maka itu akan membuka pintu hati untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Dan ini penting, karena dalam perjalanan hidup yang kita saksikan, ada orang yang banyak berbuat dosa tapi merasa tidak berdosa. Ada orang yang sering berbuat salah tapi tidak merasa berbuat salah. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Sudah salah, bangga dengan kesalahan. Sudah berdosa, bangga dengan dosa-dosa, dan kemudian hidup menikmati dosa-dosa sampai meninggal. Ada hamba Allah yang seperti itu, dan tentunya hamba Allah seperti itu tidak akan nyaman dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian tetesan kedua yang lebih dicintai oleh Allah, wa qatratun dami tuharraku fisabilillah, yaitu tetesan darah yang tertumpah karena luka berjuang di jalan Allah. Jadi lukanya para syuhada yang meneteskan darah itu juga sangat dicintai oleh Allah, sama dengan dicintainya air mata yang menetes karena takut kepada Allah telah banyak berbuat dosa di dalam hidup. Wa amal asaroni, dan adapun dua jejak yang dicintai Allah. Yang pertama fa'asarun fisabilillah, yaitu jejak-jejak bahwa kita pernah berjuang di jalan Allah.
Berjuang di jalan Allah ini dalam pengertian yang luas. Kita membantu menegakkan agama Allah, meninggikan kalimah-kalimah Allah. Ada masjid dibangun, kita membantu. Itu jejak yang kita tinggalkan yang dicintai oleh Allah. Ada sarana pendidikan yang dibutuhkan umat, lalu kita membantunya, baik dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pengorbanan waktu kita. Itu jejak yang kita tinggalkan di jalan Allah, dan itu sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa asarun fi faridatin min faraidillah, jejak atau bekas dari menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Jadi kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kemudian dengkul kita itu kapalan. Kaki kita itu kapalan karena duduk di antara 2 sujud. Sehari semalam 5 waktu. Itu jejak dari satu ibadah di antara banyak ibadah yang lain yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita lihat dengkul kita hitam karena waktu kita turun sujud itu ditopang oleh dengkul, kemudian di pergelangan kaki kita bagian depan itu kapalan. Itu jangan kecil hati, itu jejak. Jejak yang sangat dicintai oleh Allah dari jejak menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban lain. Kita pergi haji itu ada jejaknya. Kita pergi umrah itu ada jejaknya. Jejak-jejak itu semua sangat dicintai oleh Allah. Kita menapakkan kaki, mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, meninggalkan rumah menuju masjid, itu semua jejak. Jejak yang sangat dicintai oleh Allah. Oleh karenanya bersyukurlah kita kalau kita meninggalkan banyak jejak dari ibadah-ibadah kita. Imam Malik bin Dinar mengatakan, al-buka'u alal khoti'ah yakhutul khotoya kama yakhutur rihul waroka al-yabis. Artinya, tangisan karena menangisi kesalahan-kesalahan, yakhutul khotoya, itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan. Jadi menangisi dosa-dosa itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah atas dosa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana angin menggugurkan daun-daun yang sudah kering. Jadi kalau kita menangisi dosa-dosa, menangisi, menyesali kesalahan-kesalahan, itu kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti gugurnya daun-daun karena dihembus oleh angin. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Pada suatu hari Rasulullah ditanya, "Wahai Rasul, apakah keselamatan itu?" Artinya bagaimana cara bisa mendapatkan keselamatan dan kenyamanan akhirat. Rasul menjawab, tangisilah dosa-dosamu. Jadi menyesali dosa-dosa, menangisi dosa-dosa, itu menggugurkan dosa-dosa yang nanti membuat kita nyaman, selamat dalam kehidupan akhirat.
Karena kalau orang tidak pernah menangisi dosa-dosanya, itu artinya dia nggak pernah menyesal. Ya, orang yang nggak pernah menyesal itu nggak pernah minta ampun, nggak pernah bertobat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan akhirat. Jadi hal yang kedua yang membuat kita mudah nyaman di akhirat itu adalah banyak berzikir kepada Allah dalam kesendirian kita sampai air mata kita itu menetes. Yang kedua, sering-seringlah menyesali dan menangisi dosa-dosa. Kemudian hal yang terakhir, mengingat waktu, yang mudah kita lakukan selagi kita hidup untuk nyaman di akhirat, itu adalah menjaga sholat-sholat sunat rawatib minimal 12 rakaat sehari semalam, mengikuti sholat-sholat wajib kita. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ummu Habibah, Aisyah, Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Umar, di mana Nabi bersabda, "Man sabara ala sanatai asyrata rakaatan fil yaum wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah." Jadi siapapun yang menunaikan 12 rakaat dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Jadi 12 rakaat yang dimaksud ini sholat sunat rawatib, itu sholat-sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Rakaat ini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Arba'an qobla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaat ini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 12 rakaat ini kita jaga. Kalau lebih bagus, karena nanti ada hadis juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ada yang kurang juga, karena nanti ada hadis 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tapi yang ideal itu 12 rakaat ini. Allah akan bangunkan rumah untuk kita di surga secara khusus, yang secara logika tidak mungkin rumahnya dibangun di surga, orangnya di neraka. Itu nggak mungkin. Pasti orangnya juga dalam surga. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, tapi godaannya berat juga. Coba kita sholat wajib di rumah, ada uzur syar'i tertentu, kita nggak bisa ke masjid, ya kondisi kesehatan misalnya, atau ada faktor X lain, kita sholat wajib di rumah. Itu untuk menegakkan sholat sunat rawatib berat sekali. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, kita termotivasi oleh saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara kita itu sholat sunat rawatib, maka kita pun termotivasi sholat sunat rawatib. Jadi 12 rakaat ini sebenarnya mudah, tapi iblis tidak menghendaki kita mengerjakannya, sehingga kadang-kadang terlewati juga oleh kita. 12 rakaat ini kadang-kadang nggak sampai 12 rakaat, karena kadang-kadang ada kita kerjakan, ada yang enggak. Tapi kalau kita ingin nyaman dalam kehidupan akhirat, maka jagalah sholat-sholat sunat rawatib yang 12 itu, di samping kita menjaga sholat-sholat wajib kita yang 5 waktu, wabil khusus sholat subuh dan sholat asar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mengingat waktu, hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi
penyemangat buat kita bersama agar kita sama-sama memperoleh kenyamanan dalam kehidupan di alam akhirat dengan cara-cara yang sebenarnya kalau kita mau bukanlah hal yang sulit untuk kita bisa menjalankannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya memohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.